Kita masuk ke sub pokok bahasan 5 dan 6, yaitu tentang ruang baris, ruang kolom dan ruang kosong, dan rank dan dualitas yang merupakan bagian dari pokok bahasan 5, ruang vektor umum. Oke. Perhatikan suatu matriks A dengan anggotanya A11, A12 hingga A1N, kemudian baris berikutnya AM1, AM2 hingga AMN. Maka setiap baris dari matriks A ini R1, R2 hingga ke Rm ya, membentuk suatu vektor ya, membentuk suatu vektor. Jadi ini membentuk suatu vektor yang disebut dengan vektor baris. Begitu pula untuk setiap kolomnya membentuk vektor-vektor C1, C2 dan Cn ya. Maka vektor-vektor yang dibentuk dari anggota kolom dari suatu matriks itu disebut dengan vektor kolom. Oke. Jika A dengan dimensi M kali N adalah suatu matriks ya, maka sub ruang dari Rn ya, sub ruang atau himpunan dari Rn yang terentang ya atau span oleh vektor-vektor baris ya. Tadi kita tahu vektor-vektor baris R1, R2 dan seterusnya hingga Rm. Kemudian di sini C1, C2 hingga Cn ya. Subruang dari Rn yang terentang oleh vektor-vektor ini itu disebut dengan ruang baris. Begitu juga subruang dari Rm yang terentang oleh vektor-vektor kolom disebut dengan ruang kolom. Selanjutnya ada yang disebut dengan ruang solusi dari SPL homogen. AX sama dengan 0. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang ruang solusi SPL homogen. Ya, ruang solusi dari SPL homogen bisa misalnya ruang solusi S bisa dibentuk oleh basis-basis tertentu ya, merupakan subruang dari Rn yang disebut dengan ruang kosong. Jadi ruang solusi dari SPL homogen itu disebut dengan ruang kosong. Ruang solusinya bisa hanya 00 trivial atau dia banyak solusi ya, non trivial. Itu disebut dengan ruang kosong. Ada teorema 551 yang berbunyi suatu persamaan linear AX sama dengan B adalah konsisten. Artinya dia memiliki solusi ya, memiliki solusi jika dan hanya jika B berada dalam ruang kolom A ya. Artinya B itu bisa direntang oleh vektor-vektor kolom A ya. B bisa direntang oleh vektor kolom matriks A. Nah, contohnya seperti apa? Ya, ada contoh 51, suatu SPL itu AX sama dengan B, matriks A, kemudian X variabel dan matriks B ya, matriks B ini X, ini A. B berada dalam ruang kolom A ya. B berada dalam ruang kolom A. Karena SPL tersebut konsisten atau A dapat dibalik. Dengan demikian B dapat dinyatakan dalam bentuk kombinasi linear ya. Ya, ini direntang atau lebih tepatnya kombinasi linear. Kombinasi linear ya, linear ya. Dalam bentuk kombinasi linear dari vektor-vektor kolom dari A. Jadi B kombinasi linearnya K1 vektor kolom pertama, K2 vektor kolom kedua, K3 dan vektor kolom ketiga. Jadi B 1 min 93 sama dengan K1 min 1 1 2. Nah, kalau kita bisa cari nilai K-nya ya, nilai K-nya ada, maka kita dapat katakan B berada pada ruang kolom A ya. B berada pada ruang kolom A. Caranya gimana? Dia kombinasi linear ya. Ada kombinasi linear ya. Kombinasi linear. Kemudian kita masuk ke teorema 552 yang berbunyi
Jika X0 menyatakan sebarang penyelesaian tunggal dari suatu SPL tak homogen yang konsisten, ya, AX sama dengan B, dan jika V1, V2 hingga VK membentuk suatu basis untuk ruang kosong A, yaitu ruang penyelesaian sistem homogen AX sama dengan 0, maka setiap penyelesaian AX sama dengan B bisa dinyatakan dalam bentuk X sama dengan X0 ditambah C1 V1 ditambah C2 V2 ditambah seterusnya hingga CK VK, ya. Jadi kita punya basis ruang solusi, ya, ruang kosong, ruang kosong, ruang kosong, ya, yaitu V1, V2 seterusnya hingga VK, ya. Maka untuk penyelesaian AX sama dengan B kita bisa nyatakan dalam bentuk seperti ini. X0 ini disebut dengan penyelesaian tunggal, ya, penyelesaian tunggal, ya, atau disebut dengan particular solution, ya, particular solution. Dan sebaliknya untuk semua pilihan skalar C1 hingga CK vektor X dalam rumus ini merupakan suatu penyelesaian. Jadi kita bisa cari himpunan penyelesaian dari AX sama dengan B selama kita mengetahui dua hal, ya. Yang pertama itu adalah S atau basis untuk AX sama dengan 0, dan yang kedua itu adalah X0-nya atau particular solution-nya, ya. Nah, sekedar tambahan untuk memberikan intuisi tentang teorema ini, ya, kita anggap kita punya suatu persamaan sistem persamaan linear homogen, ya, seperti ini. Jadi kalau ada dua persamaan dan solusi satu-satunya itu adalah 0, 0,0, atau sistem persamaan linear homogen trivial, ya, trivial, solusinya adalah cuma 0, 0, maka ketika kita punya AX sama dengan B, ya, misalkan AX sama dengan B adalah di sini, ya, ya, maka ada satu solusi, ya, konsisten, satu solusi X, maka vektor X0 ini adalah ini, ya, vektor X0 ini adalah ini. Jadi jarak antara satu solusi antara SPL homogen dengan SPL tak homogen, ya. Ini vektor X0 tersebut. Atau dalam bentuk lain, misalnya kalau kita punya SPL homogen non trivial, ya, AX sama dengan 0, artinya solusinya di 0, 0 dan di sepanjang garis ini, ya, karena dia bersifat non trivial, artinya solusinya banyak, ya, solusinya banyak, maka AX sama dengan B, ya, AX sama dengan B, misalkan di sini AX sama dengan B yang solusinya itu di sepanjang ini, ya, sepanjang ini AX sama dengan B, juga dapat dibentuk kalau kita mengetahui jarak pergeserannya atau translasinya, ya. Nah, vektor translasinya ini itu adalah vektor si X0 tadi, ya. Jadi pergeserannya seberapa jauh, itu yang disebut dengan vektor X0. Sebagai contoh 52, kita punya SPL, ya. Di sini matriks vektor B-nya itu adalah bukan 0, 0 min 1, 5, 6, ya. Ya. Jadi AX sama dengan B, ya. Kalau kita punya persamaan seperti ini, maka ketika kita cari solusinya, maka kita akan dapatkan X1 itu adalah min 3R min 4S min 2T, X2 itu R, X3 min 2S, X4S, dan X5T. Kemudian X6 itu kita dapatkan sepertiga, ya, sepertiga. Nah, dari sini kita bisa pecah dia menjadi suatu vektor 0, 0, sepertiga plus R sekian plus T sekian plus S sekian dan plus T sekian. Oke. Nah, maka ini yang disebut dengan si particular solution atau X0, atau seberapa jauh pergeseran atau translasinya tadi, ya, X0. Nah, kalau misalnya ditanya AX sama dengan 0, ya, solusi dari AX sama dengan 0 itu apa? Ya, solusinya itu ini.
ya. Solusinya itu ini adalah vektor-vektor yang dibentuk oleh basis ini, 3 basis ini, ya. Itu mengenai teorema 552.